Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nursari, mahasiswi jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, sebelumnya Ibu sudah men-share link presensi kalian di grup WA. Jadi silahkan bagi kalian yang belum diisi ya. Lalu, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan tingkat kebenaran 70%. Kita masuk ke materi konsep pewarisan sifat. Konsep pewarisan sifat ada pewarisan sifat, yang kedua kromosom, dan yang ketiga ada gen. Kita masuk ke pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Jadi, pewarisan sifat ini memiliki nama lain yaitu hereditas. Pewarisan pada waktu itu ada yang putih, hitam, coklat, dan juga sawo matang. Sedangkan pada warna bola mata, ada yang coklat, ada yang biru, ada yang hitam, dan juga ada yang seperti keabu-abuan dan juga ada keemas-emasan. Lalu ada kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus atau yang disebut kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Jadi, bisa dilihat pada gambar kalau kromosom ini berbentuk seperti benang-benang halus atau yang saling berputar-putar, atau kalau sebutan kita seperti benang kusut. Jadi setiap inti sel suatu makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau yang disebut autosom dan kromosom kelamin yang disebut gonosom. Jadi kromosom tubuh ini dia itu sangat dominan tentang suatu sifat tubuh manusia. Misalnya tadi seperti warna kulit, ada yang hitam, putih, coklat, dan juga sawo matang. Lalu, sedangkan kromosom kelamin ini, dia itu menentukan jenis kelamin. Kalau kromosom tubuh ini, dia itu menentukan sifat tubuh pada keturunannya. Sedangkan kromosom kelamin ini, dia itu menentukan menentukan suatu kelamin pada bayi tersebut, apakah laki-laki dan apakah perempuan. Kita masuk ke gen. Gen adalah pewarisan sifat bagi organisme hidup. Tadi seperti yang warna kulit tadi, dia itu kan merupakan turunan dari orang tuanya. Jadi gen ini sama pewarisan sifat dari organisme hidup. Dia ini membantu si kromosom. Jadi di gen dan kromosom ini saling kayak gitu. Nah, untuk menentukan pewarisan sifat dari orang tuanya untuk ke keturunannya. Kita masuk ke hukum Mendel 1. Pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Hukum segregasi yang menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara acak. Jadi, hukum Mendel 1 ini bisa disebut juga dengan hukum segregasi. Penurunan sifat Mendel. Mendel mengajukan 4 postulat. Yang pertama, faktor keturunan atau gen berupa materi atau unit selalu berpasangan pada individu diploid. Jadi yang berpasangan tadi disebut diploid, kalau yang tidak berpasangan tadi disebut haploid. Yang kedua, pada gametogenesis, kedua faktor atau gen akan berpisah atau bersegregasi sehingga setiap gamet hanya memiliki salah satu
dari pasangan gen tersebut. Postulat diangkat menjadi hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Hukum Mendel 2. Segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Sedangkan hukum Mendel 1 tadi, dia itu pasangannya hanya memiliki salah satu. Kalaunya hukum Mendel 2 ini, dia itu terbentuk dengan secara bebas. Kalaunya yang hukum Mendel 1 tadi, dia itu hanya pasangan salah satu saja. Kalaunya yang hukum Mendel 2, dia itu memilih kombinasi gen-gennya secara bebas. Selanjutnya ada postulat Mendel lanjutan. Yang ketiga, faktor keturunan atau gen ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Prinsipnya yaitu dominan atau resesif. Jadi, apabila orang tuanya sama-sama keriting, lalu anaknya ngikut keriting, artinya dominan atau sama persis. Kalau bersifat resesif, misalnya orang tuanya sama-sama berambut keriting, sedangkan anaknya berambut lurus. Artinya, bisa saja dari neneknya atau kakeknya yang berambut lurus hingga menghasilkan faktor keturunan yang resesif, artinya tidak sama orang tuanya tetapi sama dengan kakek dan neneknya misalnya. Jadi itu tidak dominan karena tidak langsung turun dari orang tua begitu, melainkan pada nenek atau kakeknya, itu yang disebut resesif. Kalau dominan, dia itu langsung turun dari orang tuanya, misalnya orang tuanya sama-sama keriting dan anaknya juga keriting. Yang keempat, jika ada 2 atau lebih faktor keturunan yang diperiksa, maka pada gametogenesis terjadi pilihan bebas, sehingga bermacam-macam kombinasi mungkin terjadi dalam jumlah yang sama. Postulat ini dikukuhkan menjadi hukum Mendel 2 atau hukum independent assortment. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah hilaf ataupun kekurangan pada pembelajaran Ibu mohon maaf. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.